Bayangkan sebuah padang luas di tengah gurun pasir, terik matahari menyengat, dan debu berterbangan di udara. Di satu sisi, berdiri pasukan Quraisy yang gagah, jumlah mereka ribuan, lengkap dengan perlengkapan perang terbaik. Sementara di sisi lain, hanya ada 313 orang muslim, sebagian besar tanpa baju besi, bersenjata seadanya, sebagiannya hanya membawa tongkat atau pedang tumpul. Dari segi jumlah dan kekuatan, pertempuran ini seolah sudah ditentukan sejak awal. Mustahil kelompok kecil itu bisa menang. Namun, sejarah mencatat sebaliknya. Pertempuran ini, yang kelak dikenal sebagai Perang Badar, justru menjadi salah satu titik balik terbesar dalam perjalanan Islam. Bukan hanya karena kemenangan yang diraih, tetapi karena peristiwa ini memperlihatkan bagaimana iman, kesabaran, dan keyakinan bisa mengalahkan segala keterbatasan. Al-Quran mengabadikan momen ini dalam firman Allah, "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur." Pertempuran Badar bukan hanya sebuah pertempuran fisik, melainkan simbol perlawanan antara kebenaran dan kebatilan, antara mereka yang ingin menegakkan keadilan dengan mereka yang hendak mempertahankan kezaliman. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah Badar dalam 3 bagian. Pertama, latar belakang yang melatar belakangi terjadinya perang ini. Kedua, jalannya pertempuran yang penuh kejutan. Dan ketiga, dampak besar yang ditinggalkannya terhadap dunia Islam. Ini bukan hanya kisah sejarah, tapi juga kisah tentang keyakinan, doa, dan pertolongan Allah yang datang di saat paling genting. Untuk memahami Perang Badar, kita perlu mundur sejenak ke masa-masa awal Islam, ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya masih berada di Mekah. Selama lebih dari 10 tahun, kaum muslimin menghadapi tekanan, cemoohan, bahkan siksaan dari Quraisy. Kaum Quraisy yang saat itu memegang kendali atas Mekah dan Ka'bah merasa risih dengan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena seruan kepada tauhid, menyembah hanya Allah, secara langsung mengguncang fondasi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Quraisy. Mereka hidup dari perdagangan, tetapi juga sangat bergantung pada sistem peribadatan berhala di sekitar Ka'bah. Setiap kabilah yang datang untuk haji jahiliyah membawa persembahan kepada berhala mereka, dan itu berarti keuntungan besar bagi Quraisy. Maka jika semua berhala itu ditinggalkan, Makkah bukan hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga pengaruhnya di antara kabilah-kabilah Arab. Perlakuan Quraisy terhadap kaum muslimin makin hari makin keras. Mereka yang miskin disiksa, yang lemah dihinakan, bahkan yang kuat pun tidak lepas dari ancaman. Puncaknya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat akhirnya diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tapi juga langkah strategis untuk menyelamatkan iman. Namun bagi Quraisy, hijrah ini dianggap ancaman besar. Mengapa demikian? Karena Madinah adalah kota yang terletak di jalur perdagangan utama Quraisy menuju Syam atau Suriah. Selama ini, kafilah dagang Quraisy selalu melalui rute itu untuk membawa barang dagangan dari Mekah menuju Syam dan kembali. Jika kaum muslimin kini menguasai Madinah, berarti posisi mereka berada tepat di jalur strategis itu. Dan ini bisa mempengaruhi kekuatan ekonomi Quraisy. Ketegangan pun semakin memuncak. Rasulullah SAW tidak tinggal diam terhadap kezaliman Quraisy. Pasca hijrah, beliau mengizinkan kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy sebagai bentuk tekanan balik. Ini bukan semata-mata urusan harta, melainkan simbol perlawanan terhadap penindasan. Pada tahun kedua hijrah, berita besar sampai ke Madinah. Sebuah kafilah dagang Quraisy yang sangat besar, dipimpin oleh Abu Sufyan, sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah itu bukan kafilah kecil. Ia membawa barang dagangan senilai ribuan dinar, hasil investasi hampir seluruh tokoh Quraisy.
Dengan kata lain, seluruh harta elit Quraisy sedang berada dalam satu rombongan. Mendengar kabar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menggerakkan pasukan muslimin. Jumlah mereka hanya sekitar 313 orang. Mereka tidak membawa perlengkapan perang lengkap. Sebagian bahkan hanya mengandalkan onta yang dipakai bergantian. Tetapi semangat mereka berkobar. Bagi kaum muslimin, inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bukan lagi kelompok tertindas, melainkan sebuah komunitas yang siap berdiri tegak. Namun Abu Sufyan bukan orang sembarangan. Ia segera mendapat informasi bahwa pasukannya terancam disergap oleh kaum muslimin. Dengan kecerdikannya, ia mencari jalur alternatif dan mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bala bantuan. "Selamatkan kafilah kita, Muhammad dan pengikutnya akan merampasnya," seru utusan itu di depan Quraisy. Berita ini meledak bak api yang disiram minyak. Hampir seluruh tokoh Quraisy bangkit, dari Abu Jahal hingga Umayyah bin Khalaf. Mereka merasa harga diri dan harta mereka dipertaruhkan. Dalam waktu singkat, terkumpullah lebih dari 1.000 pasukan bersenjata lengkap, termasuk pasukan berkuda dan perlengkapan perang yang jauh melampaui apa yang dimiliki kaum muslimin. Maka terjadilah situasi yang menentukan. Kaum muslimin berangkat dengan niat menghadang kafilah dagang, tetapi justru harus berhadapan dengan kekuatan militer Quraisy yang sangat besar. Apa yang awalnya direncanakan sebagai aksi penyergapan ekonomi berubah menjadi pertempuran terbuka, yang kelak dikenal sebagai Perang Badar. Al-Quran pun menyinggung momen ini dengan penuh makna. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi itu adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan itulah yang untukmu. Dan Allah hendak membenarkan yang benar dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin awalnya berharap hanya akan berhadapan dengan kafilah dagang yang lemah. Tetapi Allah mengendaki sesuatu yang lebih besar, sebuah pertempuran yang akan membuktikan kebenaran Islam dan melemahkan kekuatan Quraisy secara langsung. Begitulah latar belakang Perang Badar, sebuah peristiwa yang lahir dari konflik panjang menyangkut politik, ekonomi, dan keyakinan. Dari sinilah sejarah Islam akan mengambil langkah besar berikutnya. Hari itu, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, fajar menyingsing di Padang Badar. Pasir gurun masih dingin oleh embun malam, tetapi suasana hati pasukan muslim penuh ketegangan. Jumlah mereka hanya 313 orang, 70 orang dengan baju besi, 2 ekor kuda, dan sekitar 70 unta yang dipakai bergantian. Di hadapan mereka, lebih dari 1.000 pasukan Quraisy bersenjata lengkap, dengan 100 kuda perang dan ratusan unta. Dari sisi kekuatan militer, perbandingannya 3:1. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan pasukannya dengan penuh keyakinan. Beliau menata barisan, memberi motivasi, dan berdoa. Malam sebelumnya, beliau beribadah dengan penuh khusyuk, mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil berdoa, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Doa ini menunjukkan betapa gentingnya momen itu. Keberlangsungan dakwah Islam seakan bertumpu pada pertempuran hari ini. Pasukan pun berbaris. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 sahabat untuk menjadi perwakilan duel awal. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harith. Dari pihak Quraisy maju 3 pendekar, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Duel itu menjadi pembuka yang mendebarkan.
Hamzah dengan pedang tajamnya berhasil menebas lawannya. Ali yang masih muda juga menunjukkan keberanian luar biasa. Sementara Ubaidah terluka parah namun tetap bertahan. Pertarungan singkat itu menjadi sinyal. Kaum muslimin meski sedikit tidak gentar menghadapi siapapun. Setelah duel usai, peperangan pun pecah. Suara takbir menggema, panah meluncur di udara, dan pedang beradu dengan keras. Pasir Badar menjadi saksi bagaimana kaum muslimin bertempur dengan seluruh jiwa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tenda komando terus-menerus berdoa dengan penuh harap. Lalu terjadi sesuatu yang luar biasa. Al-Quran mengisahkan bahwa Allah menurunkan pasukan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para sahabat yang berada di medan perang bersaksi bahwa mereka melihat pasukan misterius berbaju putih ikut bertempur. Ada yang mendengar suara cambukan dari langit, ada pula yang melihat musuh roboh tanpa disentuh. Pertolongan Allah benar-benar hadir di saat yang paling menentukan. Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang angkuh, berulang kali menyemangati pasukannya, namun nasibnya berakhir tragis. Ia akhirnya tewas di tangan 2 pemuda Ansor, Muawidh dan Mu'adz bin Afra, yang dengan berani menyerang meski harus terluka parah. Kematian Abu Jahal menjadi simbol runtuhnya kesombongan Quraisy. Di sisi lain, panik mulai melanda barisan musyrikin. Mereka melihat jumlah mereka jauh lebih banyak, tetapi justru terdesak. Banyak yang melarikan diri, meninggalkan harta dan perlengkapan mereka. Dalam sekejap, pasukan Quraisy yang awalnya penuh percaya diri berubah menjadi kelompok yang tercerai-berai. Kemenangan itu datang begitu nyata. Dari pihak Quraisy, sekitar 70 orang tewas, termasuk tokoh-tokoh penting, dan 70 lainnya ditawan. Dari pihak muslimin, hanya 14 orang syuhada. Perbandingan ini menunjukkan betapa besar pertolongan Allah yang diberikan pada hari itu. Setelah peperangan usai, kaum muslimin mengumpulkan tawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka dengan cara yang penuh kemanusiaan, berbeda dari kebiasaan perang bangsa Arab saat itu. Beberapa tawanan bahkan dibebaskan dengan tebusan berupa mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Keputusan ini bukan hanya menunjukkan rahmat Islam, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan umat. Bagi sahabat, Perang Badar adalah bukti nyata janji Allah. Mereka datang dengan rasa gentar, namun pulang dengan iman yang semakin kokoh. Bahkan banyak sahabat menuturkan bahwa mereka menyaksikan tanda-tanda pertolongan Allah secara langsung di medan perang. Sejarah mencatat Perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan, hari pembeda, karena pada hari itu jelas terlihat siapa yang berada di pihak kebenaran dan siapa yang memilih kebatilan. Kemenangan di Perang Badar bukan hanya kemenangan militer semata. Ia adalah peristiwa monumental yang meninggalkan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik secara spiritual, sosial, politik, maupun peradaban. Sejarah Islam tidak akan pernah sama setelah hari itu. Bagi kaum muslimin, kemenangan Badar menjadi bukti nyata janji Allah. Mereka datang dalam keadaan lemah dan minim persenjataan, tetapi pulang dengan kemenangan gemilang. Al-Quran mengabadikan momen ini dalam firman-Nya. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, agar kamu bersyukur.
Surat Ali Imran ayat 123. Ayat ini menjadi pengingat sepanjang masa bahwa kekuatan bukan ditentukan oleh jumlah atau senjata, melainkan oleh keimanan, kesabaran, dan ketakwaan. Kaum muslimin merasakan langsung bagaimana doa mereka diijabah dan pertolongan Allah turun di medan perang. Keimanan mereka semakin kokoh dan semangat jihad dalam arti kesungguhan berjuang menegangkan kebenaran semakin membara. Sebelum Badar, banyak kabilah Arab memandang kaum muslimin sebagai kelompok kecil yang tidak memiliki kekuatan berarti. Mereka hanyalah komunitas baru di Madinah yang masih rentan. Namun setelah Badar, pandangan itu berubah drastis. Kemenangan atas Quraisy, kabilah paling kuat di Mekah, membuat nama kaum muslimin harum di seluruh jazirah Arab. Kabilah-kabilah lain mulai memperhitungkan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Sebagian memilih untuk menjalin perjanjian dengan kaum muslimin, sementara sebagian lain menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Wibawa politik Madinah meningkat pesat, menjadikannya pusat kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan. Bagi Quraisy, kekalahan di Badar adalah luka yang sangat dalam. Tidak hanya mereka kehilangan puluhan tokoh penting, tetapi juga harga diri mereka hancur di mata bangsa Arab, yang selama ini dikenal sebagai penguasa Mekah dan penjaga Ka'bah, justru dipermalukan oleh pasukan kecil yang mereka anggap lemah. Abu Jahal, tokoh angkuh yang tewas di Badar, menjadi simbol kehancuran itu. Quraisy tidak hanya berduka, tetapi juga diliputi rasa dendam yang membara. Kemenangan muslimin di Badar memang membuka jalan, tetapi juga menyiapkan babak baru konfrontasi panjang dengan Quraisy yang kelak memuncak di Perang Uhud dan Perang Khandaq. Perang Badar juga membawa dampak sosial yang signifikan. Kaum muslimin yang tadinya masih tersebar antara Muhajirin dan Ansor, kini semakin bersatu. Mereka merasa menjadi satu tubuh yang saling menopang. Bahkan pembagian ghanimah atau harta rampasan perang yang diatur oleh Rasulullah SAW menegaskan prinsip keadilan dan kebersamaan. Lebih dari itu, perlakuan Nabi terhadap tawanan perang menunjukkan wajah Islam yang berbeda dari tradisi kejam peperangan bangsa Arab. Sebagian tawanan dibebaskan dengan tebusan, sebagian lagi dengan mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Dari sinilah berkembang gerakan literasi di Madinah, suatu warisan yang akan mempengaruhi peradaban Islam di masa mendatang. Perang Badar dikenal sebagai Yaumul Furqan, Hari Pembeda. Sebutan ini bukan tanpa alasan. Badar menjadi titik penentu antara kebenaran dan kebatilan. Kaum muslimin melihat bahwa perjuangan mereka bukan sekedar konflik politik atau ekonomi, melainkan perjuangan suci yang mendapat restu dari Allah. Hari itu menjadi saksi bahwa meski jumlah sedikit, jika iman teguh, maka kemenangan bisa diraih. Hal ini menjadi pelajaran abadi, tidak hanya bagi generasi sahabat, tetapi juga bagi umat Islam sepanjang zaman. Kisah Badar tidak berhenti di abad ke-7. Hingga kini, peristiwa itu menjadi sumber inspirasi bagi muslim di seluruh dunia. Ia mengajarkan tentang keberanian, keteguhan hati, doa, dan pertolongan Allah. Kisah ini juga menegaskan bahwa perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan membutuhkan pengorbanan, namun selalu berbuah hasil yang besar. Dengan demikian, dampak Perang Badar sangat luas, memperkokoh iman, meningkatkan wibawa politik, meruntuhkan harga diri Quraisy, mempersatukan umat, membuka jalan bagi perkembangan ilmu, dan meninggalkan teladan abadi tentang makna perjuangan. Kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan terus membentuk sejarah Islam hingga penaklukan Mekah beberapa tahun kemudian. Sahabat sekalian, Perang Badar bukan hanya catatan sejarah yang tersimpan dalam buku-buku sirah. Ia adalah cermin, pengingat, sekaligus pelajaran berharga bagi kita hari ini. Dari pasukan kecil berjumlah 313 orang, kita belajar
bahwa kekuatan sejati bukanlah pada jumlah atau perlengkapan, melainkan pada keteguhan iman, kebersamaan, dan doa yang tulus kepada Allah. Kemenangan Badar juga menunjukkan bahwa pertolongan Allah datang di saat yang paling genting. Ketika semua jalan tampak buntu, ketika logika manusia berkata mustahil, justru disitulah kuasa Allah hadir untuk membalikkan keadaan. Firman-Nya mengingatkan kita, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 249. Refleksi ini penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin menghadapi masalah, ujian, atau tantangan yang terasa terlalu besar. Namun, kisah Badar mengajarkan, jangan pernah putus asa. Selama kita sabar, ikhlas, dan menaruh harapan penuh kepada Allah, selalu ada jalan keluar yang tak terduga. Mari kita jadikan kisah Badar sebagai inspirasi untuk memperkuat diri, bukan hanya dalam perjuangan pribadi, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang adil, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai kebaikan. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari sejarah Islam yang agung ini. Tulis juga pendapat atau refleksi Anda di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah Perang Badar? Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang teguh dalam iman, sabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu mengandalkan pertolongan-Nya. Amin.